Halo, Assalamualaikum. Nama saya Renasi Ayuni, saya dari kelas B. Saya akan membawakan materi dari mata kuliah antropologi. Dengan materi etnografi studi tentang manusia dan budaya. Mungkin sebagian dari teman-teman masih bertanya-tanya apa sih etnografi? Nah, teman-teman, etnografi itu berasal dari bahasa Yunani. Etnos artinya rakyat dan grafia artinya tulisan. Jika secara istilah, etnografi adalah suatu bidang penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam ilmu sosial, terutama antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Jika kita bahas lebih jauh lagi, etnografi juga merupakan salah satu model yang lebih banyak terkait dengan antropologi, yang mempelajari peristiwa kultural, yang menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek penelitian. Lebih jauhnya lagi, etnografi telah dikembangkan menjadi salah satu secara sederhana. Etnografi dapat dipahami sebagai gambaran sebuah kebudayaan, yaitu gambaran kebudayaan sebuah masyarakat yang merupakan hasil konstruksi peneliti dari berbagai informasi yang diperolehnya selama melakukan penelitian di lapangan. Tujuan utama aktivitas ini adalah untuk memahami suatu pandangan hidup melalui sudut pandang si pemilik kebudayaan tersebut, dengan berupaya memahami sudut pandangnya, hubungan dengan kehidupan, dan mendapatkan persepsi mengenai dunianya. Sehingga selain mempelajari masyarakat, etnografi juga berarti belajar dari masyarakat. Dalam mempelajari kebudayaan, seorang ahli berpendapat bahwa ketika kita ingin memahami suatu ilmu pengetahuan, pertama-tama seharusnya kita tidak hanya melihat pada teori-teori atau temuan yang telah ada. Dan bukan pula apa yang dikatakan oleh antropologis tentang ilmu pengetahuan itu. Namun, kita perlu melihat pada apa yang telah dilakukan oleh para praktisi dan dalam antropologi sosial. Dalam antropologi, khususnya antropologi sosial, apa yang praktisi lakukan itulah yang disebut dengan etnografi. Memahami apa yang dimaksud dengan etnografi atau lebih tepatnya melakukan etnografi adalah bahwa mulanya etnografi dilakukan untuk mengawal sejumlah analisis antropologis sebagai bentuk pengetahuan. Era awal mula etnografi hanya dilakukan melalui kajian di perpustakaan. Proses kajian yang dilakukan dalam menemukan teori-teori kebudayaan hanya melalui bahan-bahan tulisan tentang berbagai suku di dunia yang dikumpulkan oleh para musafir, penyebar agama, pegawai kolonial, dan penjelajah alam. Syarat utama dalam studi etnografi adalah peneliti itu sendiri harus hidup di antara objek dan subjek yang ditelitinya untuk waktu yang relatif cukup bagi si peneliti untuk dapat hidup terintegrasi dengan masyarakat yang ditelitinya. Keberadaan peneliti dibutuhkan agar dapat mengembangkan kepekaannya dalam berpikir, merasakan dan menginterpretasikan hasil-hasil pengamatannya dengan menggunakan konsep-konsep yang ada. Selanjutnya, etnografi berkembang menjadi etnografi baru yang bersumber dari aliran antropologi yang disebut cognitive anthropology atau ethnoscience. Etnografi baru ini memusatkan perhatiannya untuk menemukan bagaimana berbagai masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan. Yang selanjutnya ada etnografi model Spradley. Metode etnografi merupakan salah satu tipe penelitian yang khas dan mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Dalam perkembangannya, etnografi kemudian memusatkan usahanya untuk menemukan bagaimana berbagai masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan. Dalam etnografi baru, bentuk sosial dan budaya di masyarakat dianggap merupakan susunan atau dalam pikiran,
atau mind. Anggota masyarakat tersebut dan tugas sang peneliti adalah membawanya keluar dari pikiran mereka. Yang terakhir ada etnografi dalam tradisi keilmuan Islam. Perkembangan peradaban manusia dari generasi ke generasi jauh lebih cepat dibandingkan dengan makhluk lainnya di dunia ini. Peradaban manusia pada hakikatnya adalah hasil dari proses upaya manusia untuk menemukan sesuatu yang baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu wujud peradaban manusia yang sangat cepat berkembang adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan pada bidang ini selain mendorong dirinya untuk berkembang, juga mendorong bidang lain untuk terus juga ikut berkembang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata atau salah pengejaan. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.